Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, shalom. Sungguh tidak terasa kita udah di minggu terakhir di bulan Februari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada atas setiap kita, amin. Di pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau naikkan semua ucapan syukur kita atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami Tuhan hati Tuhan yang mau dan rindu Tuhan untuk menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian
melompat meninggikan nama Tuhan. Yang sama-sama mau lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap-siap lompat. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan
bagi Tuhan kita. Ikuti tepuk tangan saya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Orang-orang lebih daripada pemenang, sorakan haleluya. Nyanyikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat panjimu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Katakan, kamu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biar Tuhan Kau memberkati setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan. Yang siap katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi dan shalom bagi semua kita jemaat GDC Jambi. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Saya minta suami saya untuk berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini waktu Jambi dan malam hari waktu Philadelphia. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri yang berbicara buat jemaat GDC, bukan manusia, bukan hamba Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang menyampaikan isi hatimu buat anak-anak-mu. Karena kami percaya the word of God is our strength. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Sehingga waktu kami mendengarkan dan percaya dan melakukan, ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada pengurapan baru, ada on fire yang baru dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini Tuhan. Kami semua mampu hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Hussein Ale dan Pastor Lenny dan Pastor Tony, Bu Maria, semua rekan-rekan GDC Jambi. Saya percaya ini wajahnya udah gak asing lagi ya, karena kita sudah sering ketemu di penyembahan Fajar di UPT. Wow, saya bersyukur jemaat-jemaat Jambi adalah jemaat-jemaat yang on fire, semangat, suka doa, muji, menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya perkenalkan diri dulu ya. Ada pepatah nggak kenal nggak sayang. Nama saya lengkapnya adalah Angelia Susanto. Saya asli dari Purwokerto, Jawa Tengah, saudara ya. Dan ini saya dan ini jemaat yang kami layani. Kami tinggal di Nations Worship Center di Philadelphia ya. Jadi suami saya udah pernah sharing, kita kota Philadelphia ada di tengah-tengah antara DC dan New York gitu ya. Kalau saya baru pindah Philadelphia setelah nikah dengan Pastor Benny ya, kurang lebih hampir 6 tahun ini ya saudara ya. Dan itu foto terakhir yang saya ambil waktu saya selesai dari S2 untuk magister, bukan magister manajemen ya saudara ya, apa sekolah teologi pendeta ya, S2 pendeta, seminari, kalau di Amerika disebutnya seminari gitu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya baru menyelesaikan seminari saya di Mission Theologian ya saudara ya, di Missio Seminari di Philadelphia 3,5 tahun. Pertama waktu datang Philadelphia saya harus sekolah untuk disponsoring oleh suami saya, tapi terlebih dari itu saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat saya secara pribadi. Dia panggil saya menjadi hambanya, diperlengkapi. Ya saudara, tadi kalau disampaikan Pastor Lia, saya bilang amin. Doakan, saya sedang dalam proses licensing pastor saudara di sini ya. Karena untuk jadi pastor di Amerika prosesnya lumayan panjang saudara. Harus background check, harus bebas dari kriminal, child abuse dan lain sebagainya. Bahkan saya harus ambil kelas lagi. Maaf kalau hari ini suara saya tidak fit karena saya baru selesai sekolah saudara. Hari Sabtu minggu keempat itu buat saya hari yang luar biasa saudara. Kenapa? Hari Jumat malam kita ketemuan ya saudara ya, Zoom meeting dengan Pak Tim dan Bu Indri. Semalam kita tidur 1:30. Lalu pagi bangun saya sekolah saudara, 8 jam saya harus sekolah di depan Zoom. Setelah itu saya harus masuk UPT. Setelah UPT jam 9 tadi agak telat masuk JDC Jambi. Tapi saya percaya itulah caranya Tuhan untuk mempersiapkan saya saudara ya. Jadi dulu waktu saya hamil Jesslyn, midwife saya berkata no pain no gain ya. Kalau nggak ada susahnya nggak ada kemenangan. Kalau nggak ada suffering, nggak ada harga yang dibayar, nggak ada kemuliaan. Tapi saya percaya saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang selalu membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena Dia Allah yang dahsyat, ajaib, yang mau memberkati saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Wow, saya percaya pagi hari ini ada pesan spesial buat saudara semua. Jemaat GDC Jambi, saya mau bagi buat saudara. Saya tidak akan panjang lebar, saya tidak akan memberikan materi kuliah saya buat saudara karena itu terlalu dalam, teologi yang terlalu dalam. Tapi saya mau sharing aja apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, pesan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Ya saudara ya, apakah saudara bisa lihat PowerPoint saya?
Ya, puji Tuhan. Jadi satu kata yang Tuhan taruh di dalam hati saya sepanjang malam kemarin, saudara ya, dan ya khususnya sepanjang minggu ini saya bergumul apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara semua ya, saudara ya. Dan tadi kuat sekali sepanjang hari ini saya sekolah, saya terus renungkan sama Tuhan, Tuhan bicara apa? Tuhan cuman kasih kata padang gurun. Wow, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kalau saya baru pertama kali diundang khotbah nih sama GDC Jambi, tiba-tiba dikasih materi yang berat, padang gurun. Wah, saya nggak tahu habis ini saya diundang lagi apa nggak sama Pastor Hussein sama Pastor Tony, saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah, kita mau belajar bersama-sama. Pesannya Tuhan buat kita semua, termasuk buat saya juga. Amin, saudara. Karena kita sedang ada di tahun integritas ya, saudara ya. Wow, kalau dengar kata integritas buat kita mungkin sesuatu yang high standard ya, saudara ya. Standar yang tinggi untuk kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Mungkin buat diantara saudara termasuk saya nggak mudah ya, saudara ya, nggak gampang. Oleh sebab itu Tuhan kasih tema hari ini juga nggak gampang. Tapi saya percaya kalau kita bisa pass on it, kita bisa melewati padang gurun, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang berintegritas. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, kita mau belajar bersama-sama, review lagi ya, saudara ya. Karena menurut pelajaran nih, saudara ya, seorang ibu kalau untuk mendidik anaknya, dia harus berulang-ulang dikasih tahu, saudara ya. Seperti saya mendidik anak saya Jesslyn, dikasih tahu sekali, buat lagi, kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Nah, kita sebagai the children of God ya, saudara ya, anak-anaknya Tuhan, kita mau terus repeat again and repeat again apa pesan yang Tuhan mau tahun ini untuk kita lakukan. Amin. 2021 is the year of integrity ya, saudara ya. Integritas menurut KBBI adalah menunjukkan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya, kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang berintegritas, artinya kita menjadi manusia yang utuh. Amin. Nah, integritas ini, saudara ya, bisa diartikan seperti ini. Apa yang di hati, apa yang dipikiran, apa yang diucapkan, dan yang diperbuat itu sama. Amin. Bu Indri selalu kasih clue, yaitu single standard of life ya, saudara ya. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita sedang belajar ke sana, menjadi orang-orang yang berintegritas. Apa yang di hati, dipikiran, diucapkan, diperbuat sama. Yang mau lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau lihat nats kitab suci di 2021, Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima harusnya. Saya ambil 2 ayat aja dulu, saudara ya. Yuk kita mau baca bersama-sama. Boleh saya minta bantuan Ibu Maria untuk baca ayat ini, 2 ayat ini, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Silakan Bu Maria di unmute, sorry. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin, thank you Bu Maria. Ya saudara, jadi Tuhan katakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adalah orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya boleh dikatakan bersih tangannya, saudara ya. Tangan itu berbuat sesuatu, artinya perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita kerjakan, lakukan harus bersih, harus kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lalu murni hatinya, motivasi hati kita murni, kudus, tulus, tidak ada udang di balik rempeyek.
Amin. Maksudnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Pengen mengambil pujian manusia lah, mengambil hatinya Pastor Hussein dan Pastor Naini lah kalau pelayanan. Enggak, saudara. Apapun yang kita kerjakan, lakukan cuman untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Artinya mulut kita harus murni, bersih, kudus, saudara ya. Nah, pas nih saudara, kita ada di tahun namanya tahun bukan ayin lagi ya saudara, tapi tahun P. P itu berbicara mengenai mulut saudara ya. Jadi saudara harus hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan ya. Janganlah banyak ngeluh, janganlah banyak bersungut-sungut, tapi biarlah di tahun P ini kita gunakan mulut kita untuk banyak bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, mau sirkumstans di sekitar kita berubah, tetapi kita tetap memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan mulut kita. Yang mau lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Yes saudara, ya kita mau belajar lagi. Kadang nih saudara ya, untuk membuat kita menjadi orang yang berintegritas, tangan kita bersih, hati kita murni, mulut kita kudus, Tuhan izinkan saudara dan saya diproses. Amin. Coba saya mau tanya buat saudara, ada gak sepanjang hidup saudara tidak pernah mengalami proses? Haleluya. Ada gak di antara saudara yang hari-hari ini sepertinya gak ada proses, baik-baik saja? Oh, tidak ada. Haleluya. Siapa yang hari-hari ini dalam keadaan sepertinya kita diproses Tuhan, dibentuk sama Tuhan, dimurnikan, diremukkan sama Tuhan? Lambaikan tangannya. Siapa yang hari-hari ini kau merasa sedang diproses habis sama Tuhan? Wow. Nah ini saudara, ini pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita seperti sedang di dalam padang gurun. Ya saudara ya, karena padang gurun itu menunjukkan satu keadaan yang tidak mengenakan. Di padang gurun susah dapat air. Di padang gurun tidak ada empek-empek, tidak ada restoran, tidak ada kerupuk Palembang, tidak ada saudara. Di padang gurun yang ada hanya padang belantara, pasir, kering, tandus saudara ya. Itu menunjukkan suffering. Suffering artinya penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan, tekanan. Itu digambarkan dengan padang gurun ya saudara ya. Nah kita mau baca pendahuluannya di Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Boleh suami saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Baik, ya stop di sini dulu saudara ya. Jadi ini ayat saudara ya, menggambarkan keadaan bangsa Israel waktu itu. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka ingat bahwa mereka dipanggil keluar dari Mesir setelah 400 tahun mereka hidup dalam slavery, dalam perbudakan di Mesir saudara ya. Kemudian Tuhan memiliki rencana yang dahsyat atas bangsa Israel, membawa mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi untuk menuju kepada tanah Kanaan, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Bukan cuma 40 hari 40 malam, tapi 40 tahun loh saudara. Wow, 40 tahun tuh panjang loh saudara usianya. Saya belum 40 tahun saudara, saya masih 33 tahun. Wah saudara mungkin kaget, waduh saya masih muda bener saudara. Waktu saya menikah dengan suami jadi ibu gembala itu usia saya masih 28 tahun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok ya 28 tahun dipercayain suami saya pelayanannya sudah settle, sudah ada jemaat dan lain sebagainya. Saya masuk sini Gak ngerti apa-apa. Tapi itulah saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Amin. Jadi bangsa Israel diizinkan Tuhan masuk padang gurun 40 tahun. Tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan izinkan. Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Amin. Padang gurun diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada tujuan dan maksudnya Tuhan. Apa tujuan dan maksudnya
firman-Nya Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama hari ini, saudara ya. Kalau kita hari ini sepertinya merasa di padang gurun dengan adanya pandemi COVID-19, krisis ekonomi, mungkin di antara saudara ngerasa, aduh Tuhan, GDC ini baru bertumbuh kok ya pas online service gitu, kok ya nggak offline gitu. Kalau offline mungkin lebih on fire, mungkin lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa datang. Tapi Tuhan izinkan GDC ini dirintis dalam keadaan yang pandemik. Mungkin engkau di antara engkau sedang berkata, aku sedang ada di padang gurun, masalahku nggak selesai, pergumulanku nggak selesai karena pandemi, krisis ekonomi. Mungkin ada di antara saudara yang mulai kehilangan pekerjaan saudara, suffering di dalam ekonomi saudara. Mungkin saudara ada dalam proses pembentukannya Tuhan. Waduh, sepertinya egois saudara sedang diremukkan ya, keinginan pribadi saudara sedang dihancurkan sama Tuhan. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita semua. Amin, saudara. Yuk kita mau belajar sama-sama ya saudara, apa tujuannya Tuhan untuk membuat kita, mengizinkan kita di padang gurun. Yang pertama, mempersiapkan hati kita. Amin. Tuhan izinkan masa pandemi COVID-19, proses masalah, pergumulan hari-hari ini saudara, yang saudara dan saya alami hari-hari ini adalah dengan tujuan mempersiapkan hati kita semua. Di Ulangan 8 ayat yang kedua jelas dikatakan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel masuk ke padang gurun 40 tahun dengan maksud merendahkan hati mereka dan mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Pertanyaan ini sedang diajukan buat saudara dan saya hari-hari ini. Apakah yang ada di dalam hati saudara dan saya? Apakah kita benar-benar berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu hari-hari ini kita sering nyanyi lagu ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Amin. Wow, kemarin waktu ada pertemuan dengan Pastor Niko bersaksi waktu dia ciptakan lagu ini, saudara ya. Wah, banyak dapat tanggapan. Haleluya, tanggapannya negatif, saudara. Pak Niko, kok Pak Niko berani nyanyi lagu ini? Emangnya gampang ngomong sama Tuhan? Ujilah aku Tuhan. Wih, siapa kita, saudara? Nyanyi ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Waduh, itu kayak seakan-akan kita, wah saya nih oke. Tapi enggak saudara, ternyata lagu ini ditulis oleh Daud saudara ya. Supaya apa? Kita memiliki motivasi murni, hatinya murni. Seperti yang tadi kita belajar, tahun integritas, hati kita harus murni, kudus, bersih, tulus. Oleh sebab itu kita diizinkan masuk padang gurun. Tuhan sedang melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan sedang menilai saudara, apakah saudara berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Saya mau banyak sharing buat saudara. Saya ngalamin padang gurun loh saudara. Waktu pindah ke Amerika, jangan dipikir, waduh enak ya kuliah pindah ke Amerika. Enggak saudara. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan waktu dalam kondisi saya lagi enak, lagi dalam kondisi comfort zone. Kenapa saudara? Sebelum saya pindah ke sini, saya bekerja di BCA saudara ya, salah satu bank terbesar di Indonesia saudara ya. Sudah jadi pegawai BCA, dapat supervisor ya saudara ya, mau dikasih promosi naik jabatan sama bos saya karena saya selalu achieve target. Saya dipromosikan selalu ngajar di cabang-cabang ya saudara, untuk standard levelnya CSO teller dan untuk marketing gitu saudara ya. Singkat cerita, waktu saya ketemu dengan suami gitu ya, saya masih ada ikatan kerja sama BCA. Itu Oktober 2015 gitu. Tapi suami saya tidak mau tunggu lama, dia bayar penaltinya ke BCA 1 bulan. Akhirnya 1 Oktober 2015 saya pergi ke Amerika saudara ya. Harusnya selesai kontrak gitu saudara ya. Dalam masa itu saya masa yang enak, tapi karena panggilan Tuhan, saya merasa seperti saya ada di padang gurun. Kenapa saudara? Saya ngalamin banyak penyesuaian. Yang pertama dari
orang yang lagi berkarir, saudara ya, tiba-tiba jadi shutdown gitu ya saudara ya. Dia menjadi istrinya hamba Tuhan. Haleluya. Yang tadinya saudara punya uang sendiri, waduh, kalau ya bukannya mau promosi BCA ya cukup nyaman lah saudara ya, gaji 14 kali gaji, bonus belum, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini harus ngikutin gajinya hamba Tuhan. Maaf saudara, saya mau buka aja buat saudara. Hari itu kami belum punya gedung, saudara. Udah beli gedung tapi izinnya nggak keluar-keluar, masih sewa. Hari itu Pak Benny nggak ada PK loh, saudara. Waktu saya jadi istrinya dia nggak dikasih PK apa-apa dari gereja loh, saudara. Jadi benar-benar ngandelin Tuhan, saudara. Belum itu saya harus penyesuaian dengan cuaca. Di Indonesia cuman punya cuacanya panas atau hujan. Benar nggak saudara? Saya datang ke sini udah musim dingin. Waktu itu dia ajak saya pergi ke City Hall untuk pelantikan bupatinya Philadelphia. Itu kalau nggak salah minus 10 derajat Celcius, saudara. Saya itu kayak udah mati rasa gitu, saudara. Dingin sekali. Tiap hari saya nangis kerjaannya, saudara. Tuhan, kenapa kok saya dibuang ke Amerika, terdampar di sini. Saya nggak cari dolar, nggak kayak yang lain. Tapi kok kayaknya susah banget. Belum itu, saudara, saya hamil lagi, saudara. Haleluya, haleluya. Jadi istri lagi, saudara. Waduh, penyesuaiannya banyak, saudara. Saya mau jujur buat saudara, saya ngalamin padang gurun. Rasanya saya pengen pulang. Setiap hari saya bilang sama Bu Indri, Bu, saya pengen pulang, Bu. Karena waktu itu pelayanan saya sama Bu Indri di CK5 di GBI MS Kunci juga, ya pokoknya lagi enak lah gitu, saudara. Saya dipercayakan jadi youth pastor, terus juga mantu di worship gitu, saudara ya. Kemudian Bu Indri latih saya juga untuk tim penggembalaan gitu ya. Ya pokoknya enak lah deket dia. Kalau ada masalah dikit tinggal nempel sama Bu Indri. Apa dikit tinggal ketemu beliau. Lah di sini mau ketemu Bu Indri harus 24 jam flight. Waduh, haleluya. Dan tiketnya nggak murah, saudara. Saya sama siapa di sini? Saya bilang, Tuhan, apalagi ini belum selesai itu, saudara. Saya datang ke sini visa holiday, saya harus ganti visa student, saya harus sekolah, saudara, untuk bisa disponsorin oleh suami saya menjadi permanent resident. Tuhan Yesus, saya bilang, nggak cukup, oh Tuhan, banyak banget Tuhan, nggak kuat Tuhan. Oh, saya saksi buat saudara. Kadang saya sekolah, saya bawa anak saya loh, saudara. Waktu itu Jesslyn umurnya 6 bulan, saya harus pergi ke sekolah, saudara. Untungnya di Amerika itu buat kita woman boleh bawa anak ke sekolah gitu. Jadi waktu Pak Benny punya meeting, saya sekolah, saya berangkat ke sekolah, saya bawa Jesslyn di stroller gitu, saudara ya. Dan saya bersyukur dia anak yang baik sepanjang sekolah kelas. Dia baik, dia nice, bahkan profesor saya appreciate dia anak yang baik gitu, saudara. Tapi nggak cuma itu problem saya, saudara. Sekolah di Amerika beda banget sama sekolah di Indonesia. Tugasnya ya ampun, satu kelas 5 buku, saudara. 5 buku, ya ampun Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mampu. Oke, kalau aku memang suka sekolah, tapi kalau dulu masih single, oke, saya sekolah. Tapi ini masalahnya udah punya anak, pelayanan di sini semua sendiri. Maaf, di Amerika tidak ada mbak, saudara. Semua sendiri, saudara. Mbak di sini mahal, saudara. Kalau saudara mau punya mbok pembantu $2.000 1 bulan, saudara. Haleluya. Kalau saya bisa sulap daun jadi uang dolar, mungkin saya pakai pembantu. Tapi sayangnya tidak bisa, saudara. Ya, jadi ya itulah, saudara, padang gurun buat saya, saudara. Saya harus pergi sekolah. Sekolahnya jauh lagi, saudara, 1 jam. Waduh, saudara, kalau saya mau cerita pengalaman saya banyak sharing aja buat saudara. Saya nggak mau khotbah yang saya nggak alamin, saudara. Ya, jadi waktu itu, saudara, saya berat sekali. Belum lagi sekolahnya bayarnya mahal, $10.000 setiap tahun. Waktu itu dalam keadaan kami nggak punya PK loh, saudara. Nggak ada persembahan kasih, nggak ada income apa-apa. Tapi saya mau bilang buat saudara, saya melaluinya 3,5 tahun. Semua tuition saya selalu dibayar
sama Tuhan. Dan saya lulus selesai tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Untuk apa? Menyiapkan hati saya loh saudara. Bersihin hati saya. Nggak boleh saya jadi hamba Tuhan. Saya punya pikiran, saya karyawan BCA yang maunya enak, yang maunya dianterin supir, yang maunya dapat gaji besar. Nggak boleh saudara. Hamba Tuhan harus nol. Saya servant leader harus nol saudara. Saya dienolkan sama Tuhan. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus saudara. Hati saya harus murni, kudus. Dan hari-hari ini saya juga mau terus dimurnikan, dikuduskan, supaya setiap motivasi hati kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan buat Tuhan. Yang mau senangkan hati Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Next ya saudara ya. Ya jadi saudara, supaya kita memiliki kerendahan hati, dibersihkan, dimurnikan, supaya kita layak di hadapan Tuhan, berkenan menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita di padang gurun? Untuk kita mengalami Tuhan. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Artinya saudara, kalau bangsa Israel tidak masuk padang gurun, mereka tidak mengalami mujizat. Mereka mungkin berkata Tuhan Yesus baik karena kata orang, tetapi karena kita masuki padang gurun, biarlah kita mengalami mujizat-mujizatnya Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kita ketemu dengan Tuhan sehingga kita bisa berkata Tuhan Yesus baik, bukan karena kata orang, tapi karena saya mengalami Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan buat saya, Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Dan di padang gurun kita dibuat semakin intim dekat dengan Tuhan. Amin. Siapa yang ngerasa selama pandemik merasa lebih dekat sama Tuhan Yesus, intim sama Tuhan Yesus? Haleluya. Wow, saya seneng banget banyak jemaat Jambi yang ikut penyembahan fajar ya, jam 4 pagi ya. Bangun subuh-subuh cari wajah Tuhan. Coba kalau nggak pandemik, nggak ada kali saudara Zoom penyembahan fajar. Coba kalau nggak ada pandemik, nggak masuk padang gurun, mungkin saudara sudah bekerja keras cari cuan yang banyak ya saudara ya. Wah pokoknya cuan, sukses. Waduh, haleluya. Tapi dengan adanya pandemik, hubungan kita semakin dekat sama Tuhan. Kita ngalamin Tuhan Yesus sumber kekuatan buat kita. Amin. Kalau hari ini kita ada, semua karena Tuhan loh saudara. Amin. Kita nggak kuat, kita nggak mampu tanpa Tuhan lewati 1 tahun pandemik ini. Tapi sukacita, penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Hari ini kita ada karena Tuhan. Kita mengalami Tuhan Yesus. Amin. Next time kalau kita berkata yes, Jesus is good, itu karena kita mengalami, bukan karena kata orang, tapi karena kita ngalamin padang gurun. Itu menyiapkan kita dan membuat kita ketemu sama Tuhan. Karena sorry saudara, kalau kita ada di zona nyaman, kita diberkati, kita lagi fine aja, kira-kira hatinya saudara se-on fire waktu saudara sengsara nggak? Gak jamin saudara. Semakin sengsara, semakin susah, semakin cari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pandemi, krisis ekonomi terjadi hari-hari ini. Setiap pergumulan masalah saudara dalam perintisan gereja diizinkan terjadi untuk supaya kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya juga punya cerita loh saudara. Ini saya ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Bayangin saya lagi hamil anak saya yang pertama, usia 9 bulan, kurang 10 hari lagi saya melahirkan saudara. Nah, kita udah pindah ke gedung yang baru yang sekarang ini, tapi kontraktor bilang sama Pastor Benny, maaf Pastor Benny, kami gak bisa lanjutin karena biaya untuk renovasi gereja ini 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kita gak punya uang sebanyak itu. Sorry Pastor Benny, saya give up. Waduh saudara, waktu itu kita ganti berapa kontraktor ya? 3 kontraktor menyerah. Waduh, saya cuma nangis saudara. Tuhan,
Aku sudah mau melahirkan kurang 10 hari lagi. Kalau ini nggak bisa, gereja nggak bisa dibangun, suruh pindah. Ya apa ini pindahan semua? Iya, kalau pindahan doang. Nanti kalau gedungnya dijual, kontraktornya nyuruh jual. Nanti orang-orang pikir, waduh, uangnya jual gedung dimakan Pastor Benny. Waduh, gawat itu saudara. Karena dulu pernah mau nggak jadi saudara gedung ini. Karena udah beli di gedung yang lain, tiba-tiba pemilik gedungnya cancel itu waktu mau tanda tangan saudara ya. Wah, banyak rumor yang berkata, waduh, uangnya yang udah kumpulin gimana nih, jangan-jangan dimakan Pastor Benny nih. Waduh saudara, haleluya. Saya bilang, Tuhan, kita sepakat saudara, suami istri kita gandeng tangan, kita nangis sama Tuhan, kita nangis, tapi kita mengalami Tuhan yang menguatkan kita, kita ngalamin Tuhan yang tolong kita. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, sampai saya di rumah sakit mau melahirkan, tiba-tiba ada teman pendeta kita yang mengenalkan kita sama satu kontraktor. Dan waktu saya pulang dari rumah sakit habis melahirkan, kontraktor itu apply untuk izin pembangunan rumah Tuhan, langsung di approve, biayanya tidak sebanyak yang kontraktor sebelumnya itu estimate ya saudara ya. Mereka bilang gini, Pastor Benny, you are lucky when I ujukan permit ya, persetujuan untuk membangun, selalu di approve, selalu di yes gitu saudara ya. Jadi saudara, pembangunan itu cepat berlangsung saudara ya. Pembangunan cepat berlangsung dan akhirnya saudara, waktu itu saya melahirkan Juni ya saudara ya, November kita bisa masuk ke gedung gereja yang sudah direnovasi dan semuanya Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya diizinkan Tuhan ngalami padang gurun supaya saya dan suami kami ketemu Tuhan. Kami ngalami Tuhan. Kami ngalami Tuhan yang tolong kami. Kami ngalami Tuhan yang nyediakan semuanya. Kami ngalami Tuhan yang membela kami, saudara. Itu pentingnya kita masuk ke padang gurun. Karena kalau tidak, kita dipersiapkan Tuhan ke satu tempat yang lebih baik lagi, hati kita nggak siap, kita bisa sombong, kita bisa andalkan diri kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, saya janji saya mau selesai. Yang terakhir, ketiga, kenapa Tuhan izinkan kita masuk padang gurun? Next level, ada next level. Ulangan 8 ayat 7 katakan, sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, satu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya waktu itu bangsa Israel keluar dari Egypt, keluar dari Mesir saudara ya, dengan perbudakan mereka ke tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madu, keadaan yang lebih baik. Jangan pikir saudara setelah pandemik saudara pingin keadaan yang dulu sama terjadi lagi di hari ke depan. Ya saudara, kita harus bersiap-siap untuk satu new normal, keadaan yang baru yang Tuhan akan buat di depan saudara. Bersiap untuk penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara sedang dimurnikan, dikuduskan sama Tuhan, dibersihkan lewat pandemi COVID-19. Proses pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini hanya untuk menyiapkan kita supaya kita ke next level. Saya percaya ada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi setelah pandemi. Ada berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi setelah pandemi. Ada kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi setelah pandemi. Bagi orang-orang yang setia, yang mau tekun, yang lolos ujian padang gurun. Amin, saudara. Amin. Mau jadi pemenang di padang gurun? Amin. Ya, sama-sama ngomong, saya pemenang. Saya pemenang. Saya pemenang. Lewati padang gurun, saya pemenang. Saya pemenang. Karena hanya pemenang yang bisa masuk kerajaan sorga. Bersiap untuk penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Yang kedua, penutup saudara. Terakhir ayat penutup buat saya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kuncinya untuk kita lewat padang gurun, nanti-nantikan Tuhan.
dekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan satu saat nanti saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dahsyat. Amin. Saya mau bersaksi buat saudara. Selesai saya sekolah seminari S2 pendeta saya, saudara. Saya mulai di-hire, saudara ya. Jadi ada salah satu direktur bank itu ngajakin saya, saya dengar kamu punya pengalaman jadi banker di Indonesia. Iya, saya diundang menjadi tim advisory, saudara, dari salah satu bank, tim penasehat dari salah satu bank di Amerika ini. Kemudian saya juga di-invite, saudara ya, untuk menjadi salah satu board yang mewakili orang-orang Indonesia untuk menyeleksi atau menginterview atau menyeleksi pastor-pastor Indonesia yang mau jadi pastor gitu, saudara ya. Saya bilang sama Tuhan, it's honor, it's privilege for me. Siapa saya? Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya kesini seperti yang tadi saya cerita, saudara. Saya suffering. Saya ngalami padang gurun yang berat. Saya ngalamin sekolah saya yang berat. Kadang saya mau give up, saudara. Tapi Tuhan Yesus menyediakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau saya meeting nih, saudara, sama orang-orang bule gitu, saudara ya, saya cuma nangis sama Tuhan. Tuhan, siapa saya? Aku nggak bisa, Tuhan. Tapi kalau aku diundang jadi board di bank ini, jadi board untuk seleksi hamba-hamba Tuhan, itu semua karena karyanya Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, no pain, no gain. Aku menghargai ketika engkau pergi ke sekolah, ketika banyak air mata yang engkau teteskan, waktu engkau berjuang di padang gurun. Buat engkau sekolah, engkau paksakan dirimu, saudara. Gak gampang sekolah seminari, menggenapi rencananya Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Buat saya gak gampang. Saya harus dikikis habis, saudara. Keinginan daging saya harus dienolkan. Mimpi, ambisi pribadi saya harus dienolkan. Dan hari-hari ini di masa pandemik, saya terus dimurnikan, saya terus mau dibersihkan sama Tuhan. Supaya setelah pandemi kita lihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Saya mau encourage buat saudara, kalau engkau ngadepin padang gurun hari-hari ini, kau ngerasa masalah pergumulanmu berat, ingat Tuhan punya tujuan dan maksud. Yang pertama, untuk mempersiapkan hati kita. Amin. Karena ada perkara yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Yang kedua, supaya kita mengalami pribadi Tuhan, semakin intim dekat sama Tuhan, mengalami Yesus, bukan dari kata orang, tapi karena kita mengalami. Yang ketiga, next level, ada perkara yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari sebelum-belumnya akan dikerjakan buat saudara dan saya. Tapi kuncinya, kita harus menang lewati padang gurun ini, bukan dengan kuat gagah kita, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Amin. Amin, saudara. Jangan menyerah ya, saudara. Kita pemenang. Amin. Kita pemenang di dalam Tuhan. Amin. Mau pandemi, krisis ekonomi, pergumulan, tantangan datang, kita pemenang. Pemenang. Kita lewati padang gurun dengan pemenang, dengan menang bersama dengan Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat tangan sama-sama, kita sembah Dia.
melewati 40 tahun di masa padang gurun. Karena Tuhan tidak mau waktu mereka ada di tanah Kanaan, hati mereka masih lama seperti masih ada di Mesir. No, saudara, di depan ini setelah pandemi gini ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan buat saudara, buat GDC Jambi, buat GDC Jambi. Tapi yang Tuhan mau, hatimu harus baru, hatimu harus murni, kudus, bersih. Oleh sebab itu Tuhan izinkan hari-hari ini kita masuk padang gurun untuk persiapkan kita, Pastor Hussein, Pastor Leni, dengarkan firman Tuhan. Dia sedang mempersiapkan engkau hari-hari ini. Ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, penuaian jiwa, satu perkara yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau pikir, Tuhan akan sediakan di depan. Oleh sebab itu hari-hari ini Dia sedang mempersiapkan tanah hatimu, Dia sedang mempersiapkan tanah hatimu, Dia sedang mengizinkan hari-hari ini kau mengalami Dia yang lebih lagi. Dan Dia sedang menyiapkan engkau untuk next level. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang dahsyat buat GDC Jambi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Hari-hari ini ada banyak saudara yang ngomong, itu saya Tuhan, saya lagi ada di masa padang gurun. Ampuni saya Tuhan kalau saya banyak bersungut-sungut mengeluh sama Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, nak, Tuhan izinkan masuk ke padang gurun, Dia punya tujuan dan maksud, nak. Dia cuma ingin mempersiapkan engkau. Dengar baik-baik, kemuliaan yang Tuhan kerjakan di depan jauh lebih besar dari penderitaan, dari masalah pergumulanmu hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, padang gurunku kok gak berakhir, padang gurunku kok berat banget. Tapi dengar, kalau engkau menang, kau lewati semuanya itu, ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, yang belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah engkau bayangkan. Dengar, Tuhan akan sediakan bagi engkau. Bertahan menang, bukan dengan kuat dan gagah engkau, tapi engkau terus menanti-nantikan kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, waktu kita tadi menyembah Tuhan, saya minta izin Pastor Hussein, saya boleh nambah 1 menit. Tuhan ingatkan saya ada satu cerita. Saudara mungkin suka badminton, bulu tangkis, ada namanya dulu Pak Rudi Hartono, seorang pemain bulu tangkis yang luar biasa. Maka salah dia 8 kali juara All England. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, suatu saat dia berdoa untuk punya anak dan istrinya hamil. Tapi yang luar biasa, waktu istrinya hamil, dokter berkata bayinya harus digugurkan. Karena waktu di scan dan sebagainya dilihat ternyata bayinya itu cacat, saudara. Jadi kalau dibiarkan lahir, ini akan cacat gitu ya. Akhirnya dokter memberikan referensi kepada dia, ayo digugurkan karena kasihan nanti. Ya saudara, Rudi Hartono juara bulu tangkis, duitnya banyak, kenalannya jenderal-jenderal, bahkan wakil presiden dekat dengan dia. Dia nggak terima, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Rudi Hartono? Dia bawa istrinya, dia scan, dia cek lagi ya di Singapura, saudara-saudara, salah satu rumah sakit yang terkenal di sana. Dan apa yang terjadi? Dokter di Singapura melihat dan dia berkata, betul, bayinya itu cacat, tidak mungkin untuk dilahirkan. Apa yang dilakukan dokter? Digugurkan saja. Rudi Hartono saudara nggak terima. Dia pemain yang luar biasa, dia punya duit, sekali lagi kenalannya jenderal-jenderal, semua dia tahu. Dia bawa istrinya ke Amerika, Bapak Ibu Saudara. Di Amerika ada salah satu rumah sakit yang paling hebat di UCLA dekat California, Hollywood sana. Dan setelah dites, betul saudara, apa yang terjadi? Di scan, di teropong, di kandungannya dikatakan anaknya cacat, tidak bisa dilahirkan. Ini harus digugurkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pendek cerita, disitulah Rudi Hartono bertekuk lutut. Dia nangis sejadi-jadinya. Sang maestro bulu tangkis, saudara, dia bertekuk lutut dan dia, saudara, di situ ada seorang hamba Tuhan yang memperkenalkan dia dengan Yesus. Dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya dia jadi pendeta. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya.
Setelah dia jadi hamba Tuhan, dia berdoa yang luar biasa. Anaknya akhirnya lahir dan anaknya normal, tidak cacat sama sekali. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, waktu dia keliling kemana-mana, sekarang beliau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kita pernah ngundang dia beberapa kali. Bapak Ibu, dia ngomong begini, suatu saat duit kita akan stop bicara. Nggak tahu berapa banyak duit yang kita miliki, uang yang kita miliki, suatu saat tidak akan bisa berbicara apa-apa. Walau kenalannya presiden, walau kenalannya jenderal, orang-orang hebat, suatu saat nggak bisa bicara apa-apa, susah. Walaupun kita punya maestro, juara dunia sekalipun, suatu saat Tuhan izinkan itu tidak bisa bicara apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan mau sang Rudi Hartono ini cuma mengandalkan Tuhan. Di tengah padang gurun itu dia ketemu Tuhan. Dan di pra pandemik ini, saudara, saya belajar banyak bisnismen, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang memiliki kekuatan, semua berkata, Pastor, duitku nggak bisa bicara apa-apa lagi, kenalanku nggak bisa bicara apa-apa lagi, kekuatan semua yang aku miliki tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk pengalaman kita, termasuk kehebatan kita akan stop bicara. Tapi satu hal yang Tuhan mau, supaya kita cuma ketemu Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Pastor Hussein, Pastor Tony sama beritahu, yang membuat gereja ini diberkati cuma Tuhan. Amin. Yang membuat gereja ini mengalami berkatnya Tuhan cuma Tuhan. Gak ada. It's not our, ya bukan karena pengalaman kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jago kita. No. It's all about God. Semua karena Tuhan. Sehingga nanti Pastor Hussein dan Pastor Tony bersaksi, all because of your grace. Semua karena Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dibesarkan. Amin. Waktu saya dengar kesaksian Pak Rudi Hartono, saya semakin sadar lagi, gak ada yang kita bisa andalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda masih secure dan aman dengan depositmu, emasmu, batangan yang banyak, Bapak Ibu Saudara, satu saat emasmu tidak akan bisa bicara apa-apa. Karena apa? Cuma Tuhan yang harus kita andalkan. Saya berdoa supaya jemaat GDC Jambi cuma mengandalkan Tuhan. Para pelayan hamba Tuhan di sini cuma mengandalkan Tuhan. Kalau enggak apa saudara, dibawa masuk padang gurun lagi. Supaya apa? Israel cuma mengandalkan Tuhan. Dan kita semua di tempat ini cuma mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Haleluya, kita nyanyi sama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan. Setelah itu Pastor Hussein akan berdoa. Satunya yang ku percaya.